Halo semua, Assalamualaikum. Sabtu 3 Januari 2026. Sebuah kisah terbaru, Buhul Santet di Warung Bakso, akan saya bacakan di YouTube channel Wen Anthony. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah komentar pada video sebelumnya dalam judul Tumbal Bayi Kembar Juragan Tembakau. Di situ yang komen ada Bang Imar, Kak Salbia, Kak Mukmainah, Kak Erin, Ed Nurdin 123 Pagelaran 6, dan juga masih banyak teman yang lainnya ya. Mohon maaf jika belum disebut. Terima kasih ya semuanya ya. Dan langsung saja kita masuk ke cerita terbaru, Buhul Santet di Warung Bakso Mas Darto di Jakarta. Kisah Bang Pian. Ini dia selengkapnya. Malam itu Mas Darto tidak menyangka jika dirinya akan mengalami kejadian di luar nalar yang membuat bulu kuduknya meremang dan tubuhnya gemetar ketakutan. Lelaki yang kini berusia 45 tahun dan memiliki usaha warung bakso di daerah Ciledug itu juga baru mempercayai hal-hal mistis yang selama ini hanya dianggapnya sebagai isapan jempol semata. Semua berawal dari obrolannya dengan Opik, pemilik bengkel motor tempat biasa Mas Darto mengganti oli mesin dan memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada sepeda motornya. Pagi itu, Mas Darto yang sedang tidak berjualan mendatangi bengkel motor Opik, dan dia pun menceritakan tentang warung baksonya yang sudah lebih dari 2 minggu belakangan ini sepi pembeli. Mendengar keluh kesah dari Mas Darto yang ia ungkapkan, Opik yang dikenal ramah dan suka berbagi cerita hanya mengangguk pelan sambil membersihkan tangannya. Dia menatap Mas Darto sejenak seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat hening, dia pun mulai bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah menimpa seorang temannya yang mengalami hal serupa. Dia menyebut bahwa kadang usaha yang tiba-tiba sepi tanpa sebab bisa saja terjadi karena gangguan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Mas Darto mendengarkan dengan ekspresi bingung bercampur penasaran. Ia tidak sepenuhnya percaya, tapi apa yang dikatakan Opik seolah menyentil sesuatu di benaknya. Memang beberapa kejadian aneh mulai terjadi di warungnya belakangan ini. Beberapa kali dia menemukan mangkok-mangkok yang semula sudah dibersihkan tiba-tiba kotor kembali, atau suara sendok bergemerincing sendiri dari dalam dapur meski tidak ada seorang pun di sana. Awalnya ia mengira itu hanya ulah tikus atau kucing. Namun lama-lama kejadian itu terasa semakin tidak masuk akal. Tak hanya itu, Mas Darto juga merasa sering merinding setiap kali menutup warung menjelang malam. Ia seperti diawasi, seolah ada mata tak terlihat yang mengintainya dari sudut gelap warung. Suasana yang biasanya hangat dan ramai dengan tawa pelanggan kini berubah dingin dan sunyi. Bahkan di siang hari sekalipun, warung itu terasa asing, seperti bukan miliknya lagi. Saran saya, coba sampean cari orang yang paham sama hal-hal mistis, Mas, ujar Opik menyarankan. Oh, gitu ya Bang. Tapi saya nggak punya kenalan orang pinter Bang, balas Mas Darto sambil menghela nafas panjang. Apa sampean nggak punya kenalan orang yang ngerti hal-hal kayak gitu Bang? Ibu Mas Darto menanyakan. Saya sih ada kenalan Mas, namanya Pian. Teman deket saya juga sih. Dia biasa nanganin hal-hal kayak gitu dah. Kalau sampean mau, saya bisa ngubungin dia sekarang, balas Opik yang membuat Mas Darto menganggukkan kepalanya. Iya deh Bang, tolong ditanyain dah. Kalau perlu, biar teman sampean itu ke warung saya, pinta Mas Darto penuh harap. Opik pun segera mengambil ponselnya, mencari kontak yang dimaksud. Jemarinya bergerak cepat, dan tidak lama kemudian terdengar nada sambung dari seberang.
Mas Darto hanya berdiri diam di sampingnya, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan. Setelah beberapa detik berbicara dengan suara pelan namun serius, Opik menutup teleponnya dan menoleh ke arah Mas Darto. "Dia bisa datang ntar malam mas, katanya abis isya dah. Sampean nunggu di warung aja, biar pian saya yang antar ke warung sampean," ujar Opik menjelaskan. "Alhamdulillah bang, tapi apa saya nggak ngerepotin sampean bang?" tanya Mas Darto yang merasa sungkan dengan kebaikan Opik. "Ya kagak lah, apanya yang ngerepotin sih? Udah kalem aja mas, kita sama-sama ikhtiar biar usaha sampean aman," balas Opik mantap. Mas Darto mengangguk pelan. Ada perasaan lega yang samar, meski dibalut oleh ketegangan yang belum mereda. Menjelang malam, hujan rintik mulai membasahi daerah Ciledug dan sekitarnya. Langit mendung menggantung rendah, dan udara berubah menjadi dingin menusuk tulang. Di dalam warung bakso yang lampunya mulai menyala temaram, Mas Darto duduk sendirian di bangku dekat pintu masuk. Ketika jarum jam menunjuk pukul 8 malam lewat sedikit, udara dalam warung mendadak berubah lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang melintas perlahan, tanpa suara langkah, tanpa hembusan angin dari luar. Rasanya seperti seseorang berdiri di balik punggung Mas Darto, mengawasi dengan tatapan yang berat. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, motor tua berhenti di depan warung. Bang Pian datang, diantar oleh Opik. Tubuhnya dibalut jaket hitam lusuh, dan di tangan kanannya tergenggam tas lempang kecil dari kulit tua. "Assalamualaikum," ucap Bang Pian dan Opik yang hampir bersamaan. "Waalaikumsalam." "Alhamdulillah, sampean datang juga bang," balas Mas Darto sambil menyalami Bang Pian dan juga Opik. "Iya dateng lah, kan udah janjian. Ya maafin dah kalau agak telat. Tadi saya pulang kerja lewat Cipulir, kan macet banget," balas Bang Pian menjelaskan. "Iya bang, gak apa-apa," ucap Mas Darto sambil mempersilahkan Bang Pian duduk. "Dingin-dingin gini, aturan enak nih makan bakso. Malah kagak jualan," ucap Bang Pian sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Iya bang, mau jualan jadi ragu. Soalnya udah hampir 2 minggu warung sepi. Padahal biasanya saya tiap hari giling daging dan bikin bakso. Tapi minggu-minggu ini payah bang," balas Mas Darto menjelaskan. Setelah berbincang-bincang dengan Mas Darto, Bang Pian pun mulai memeriksa sekeliling warung dengan mata tajam, seperti membaca sesuatu yang tak dapat dilihat orang biasa. Bang Pian melangkah perlahan ke dalam dapur yang pengap dengan pencahayaan seadanya. Udara di ruangan itu lebih dingin dibandingkan bagian warung lainnya. Aroma anyir bercampur bau lembab menyambutnya. Ia berhenti tepat di depan kompor yang tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan seksama, namun bukan panca indera biasa yang ia gunakan. Perasaannya yang sudah terlatih bertahun-tahun dalam dunia spiritual mulai membaca kejanggalan yang tak kasat mata. Tanpa menyentuh apapun, Bang Pian memejamkan mata. Bibirnya mulai bergetar pelan, merapal ayat-ayat suci. Lantunan itu lirih namun mengalir deras, membawa getaran halus ke seisi dapur. Suara riuh dari luar warung seketika terasa jauh, seperti terhisap ke dalam ruang dan waktu yang lain. Saat matanya terbuka kembali, pandangannya tertuju pada pojok gelap di belakang lemari bumbu. Ruang sempit itu tampak seperti biasa saja, namun Bang Pian merasakan ada sesuatu yang menempel di sana, seperti noda tak kasat mata yang pekat dan dingin. Ia mendekat tanpa ragu dan berdiri tegak di hadapan ruang gelap tersebut. Jantungnya berdetak tenang, namun tubuhnya siaga penuh. Bang Pian kembali menunduk
dan membaca doa-doa perlindungan. Bacaan itu tak hanya sebagai perlindungan, tapi juga sebagai cahaya yang menerangi ruang gelap tak terlihat. Dan benar saja, tidak lama berselang, udara di sekelilingnya mulai teriak, seolah ada kabut halus yang menari dan berputar pelan seperti pusaran air. Tidak tampak oleh mata orang awam, tapi Bang Pian melihatnya dengan jelas. Dari balik gelap itu muncul wajah buram, hitam dan keriput seperti kain yang terbakar di tengah malam. Menurut mata batinnya, makhluk itu tak memiliki mata, tapi dari pori-pori wajahnya keluar asap tipis berwarna hitam keunguan. Ia tidak bergerak maju, hanya menatap tajam, seakan menguji keteguhan Bang Pian. Namun tak ada gentar di hati pria itu. Ia berdiri teguh, memusatkan niat dan kekuatan pada kalimat tauhid yang mulai dia lantunkan keras-keras. Suaranya menggema, tak hanya dalam ruang dapur itu, tapi juga menembus dimensi lain, tempat makhluk itu bersarang. Seketika, udara seperti tertarik ke dalam satu titik. Bunyi seperti paku yang ditarik paksa dari kayu terdengar pelan, disusul dentingan mangkuk dari rak atas yang jatuh sendiri tanpa sebab. Lampu dapur berkedip-kedip dan hawa panas menyengat mendadak muncul, menggantikan dingin yang sedari tadi membekap tempat itu. Makhluk itu mulai memudar, menjerit dalam bisu, lalu terseret oleh kekuatan ayat-ayat suci yang dilantunkan Bang Pian tanpa henti. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar dentuman halus dari atas langit-langit. Mas Darto tampak sangat terkejut, sedangkan Opik terlihat tetap tenang. Bang Pian menoleh cepat ke arah dentuman itu berasal. Dia mendongak, lalu kembali merapal doa perlindungan. Ada sesuatu yang bersembunyi di sana, bukan hanya satu sosok, tapi beberapa makhluk. Seperti kawanan kecil dari makhluk-makhluk hitam yang menggeliat perlahan. Mereka tampak seperti bayangan tikus besar, namun tanpa bentuk jelas. Sumber masalah bukan hanya dari satu titik, tapi dari banyak tempat yang telah ditanamkan ikatan energi jahat yang menjerat seluruh ruang di warung itu, menahannya dalam kabut gaib yang membuatnya terlihat gelap di mata manusia. Dengan tenang, Bang Pian berdiri di tengah dapur. Ia mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit-langit. Suaranya terdengar agak keras, namun terlihat khusyuk. Getaran aneh mulai muncul dari lantai, seperti jantung yang berdetak di bawah upin. Kabut di sudut-sudut ruangan terangkat perlahan, seperti terhisap oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan di antara gema doa, kembali terdengar bunyi letupan kecil, lalu perlahan semuanya menjadi senyap. Bang Pian menghela nafas. Ia tahu pekerjaannya belumlah selesai. Gangguan yang terjadi di warung bakso Mas Darto itu biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan ada seseorang yang telah mengirimnya. Ada maksud jahat yang belum terungkap, tapi untuk malam itu, Bang Pian telah membersihkannya dari belenggu awalnya. Setidaknya untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di warung itu, yang kemungkinan besar menutup pandangan orang-orang yang biasa datang atau lewat di warung itu. Bagaimana Bang? Apa ada orang yang menjahili warung saya? Tanya Mas Darto dengan wajahnya yang terlihat kebingungan. Ya gitu dah Mas. Warung sampean ditutupin energi gelap. Jadi orang-orang yang lewat depan warung ngelihatnya warung sampean tutup. Biasanya ada juga orang yang mau beli, tiba-tiba enggak selera lagi begitu udah sampai di dekat warung. Balas Bang Pian menjelaskan. Pantas saja orang-orang seperti nggak ngelihat kalau warung saya buka Bang, seru Mas Darto sambil mengelengkan kepala lemas. Oh ya, silakan diminum dulu Bang, imbuh Mas Darto yang sudah menyiapkan kopi hitam panas dan martabak telur serta makanan ringan lainnya. Nah, biar sampean percaya, nanti sampean sendiri ya yang ngambil barang-barang yang ditanam di sini, ujar Bang Pian
sambil mengangkat gelas kopinya. "Nanti saya kasih tahu di mana barang-barang itu ditaruh," imbuh Bang Pian lagi, yang membuat Mas Darto tercengang mendengarnya. Malam terus bergulir. Di luar, hujan kembali turun. Tapi di dalam warung itu, suasana mulai hangat. Seperti baru saja dibersihkan dari luka lama yang telah mengakar diam-diam. Bang Pian duduk sejenak, diam. Matanya menatap ke arah pintu masuk, seolah tahu gangguan yang lebih besar mungkin sedang mengintai dari balik tirai gelap dunia gaib yang belum sepenuhnya tertutup. Di tengah kehangatan warung dan percakapan ringan yang mengalir, Bang Pian tetap dalam sikap waspada. Meski tawa kecil sempat terdengar saat Opik menggoda Mas Darto soal martabak telurnya yang kelewat asin. Namun, jauh di dalam benaknya, Bang Pian merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Energi lembut yang menyelimuti ruang itu setelah proses pembersihan tadi mulai terasa retak, seperti ada yang mengintip dari balik tirai yang belum sepenuhnya ditutup. Setelah menyeruput kopi hitamnya dan membiarkan kehangatannya mengalir perlahan ke tubuh, Bang Pian berdiri kembali. Ia meminta Mas Darto menemaninya menuju sudut dapur tempat dia sebelumnya merasakan getaran kuat. Di sana, ia memejamkan mata dan membacakan doa pendek, lalu menginjak ubin dengan perlahan satu persatu hingga ia berhenti di dekat saluran pembuangan kecil di bawah wastafel. "Tolong angkat ubin yang ini, Mas," pinta Bang Pian dengan penuh keyakinan. Meski masih bingung dan sedikit khawatir, namun Mas Darto mengikuti arahan yang diberikan Bang Pian. Dengan menggunakan dan juga palu kecil, akhirnya ubin itu terlepas. Dan dari baliknya muncul sebongkah benda kecil yang terbungkus kain merah lusuh. Benda itu berbau anyir seperti bangkai yang dikeringkan dan bergetar samar seolah hidup. "Ini kan buhul, Bang," seru Opik yang juga ikut membantu Mas Darto malam itu. Bang Pian hanya menganggukkan kepala dan menaruhnya di sebuah baskom yang diambilnya dari rak piring yang ada di dapur. "Ini dia nih yang bikin warung sampean kayak kuburan, Mas. Ini bukan kerjaan makhluk biasa. Ini kiriman, dan yang ngirim tahu bener cara kerja dunia gaib," ujar Bang Pian sambil mengunci energi gelap yang ada pada buhul yang baru saja mereka temukan itu. "Sekarang kita ke depan, Mas," ujar Bang Pian yang langsung melangkah keluar dari dalam dapur. Mas Darto dan Opik mengikuti Bang Pian ke bagian depan warung. Angin malam bertiup lembut, tapi terasa dingin menusuk tulang, seperti membawa sisa-sisa hawa dari benda terkutuk yang barusan mereka temukan. Warung itu tampak sunyi, lampunya berpenda redup karena kabut hujan yang terus mengguyur sejak sore. Bang Pian berdiri tegak di tengah ruangan. Ia memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu mulai merapal doa pelindung. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun efeknya terasa jelas. Udara di dalam warung bergetar, seperti ruangan itu sedang bernafas bersama doa yang dia ucapkan. Tiba-tiba, jendela berderit tertiup angin. Lampu gantung di atas meja pelanggan berayun perlahan. Sebuah bayangan samar melintas di luar kaca, tinggi, kurus, dengan mata menyala merah menyala. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Mas Darto melangkah mundur dengan nafas tercekat. "Astagfirullahaladzim," ucap Mas Darto yang wajahnya terlihat pucat malam itu. Tidak lama kemudian, suara tawa cekikikan terdengar dari arah belakang warung, dan hal itu kembali membuat Mas Darto ketakutan dan langsung merapatkan tubuhnya ke arah Opik. "Kenapa warung saya jadi serem begini ya, Bang?" tanya Mas Darto yang membuat Opik tersenyum. "Mana saya tahu, Mas. Kan saya juga baru sekarang masuk-masuk sampai ke dapur. Biasanya saya kan cuma di depan doang," balas Opik sambil tersenyum. Bang Pian tetap berdiri tegak dan tidak terganggu sedikitpun oleh suara cekikikan yang kini perlahan berubah menjadi suara geraman serak.
seolah makhluk itu sangat terganggu oleh adanya Bang Pian di sana. Matanya masih terpejam, bibirnya terus melantunkan ayat-ayat perlindungan, membangun dinding tak kasat mata yang membentengi ruang demi ruang di warung itu. Dan Bang Pian tahu apa yang mereka hadapi malam itu bukan sekedar gangguan dari burul biasa, namun sudah berasal dari makhluk-makhluk gaib kiriman. Dan benar saja, belum sempat ia melanjutkan, pintu dapur terbanting sendiri dengan keras. Seisi ruangan seakan menghela nafas bersama, dan lampu gantung yang tadinya hanya berayun pelan kini bergoyang hebat, nyaris lepas dari gantungannya. "Astagfirullahaladzim," ucap Mas Darto lirih dengan tubuh yang gemetar ketakutan. "Ajak Mas Darto keluar dulu aja, Pik. Ntar dia pingsan di sini, kita yang repot," pinta Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Opik. Opik pun segera merangkul pundak Mas Darto yang mulai pucat pasi. Pria penjual bakso itu bahkan nyaris tak mampu berdiri sendiri. Keringat dingin membasahi dahinya dan bibirnya tampak bergetar menahan panik yang mulai memuncak. "Ayo Mas, kita keluar sebentar aja. Ngopi lagi aja di luar dulu biar tenang," ujar Opik lembut, berusaha menenangkannya. Ia tahu kalau dibiarkan lebih lama di dalam ruangan yang kini makin sesak oleh aura gelap itu, Mas Darto bisa saja ambruk. Begitu mereka keluar dan duduk di kursi plastik depan warung, udara malam terasa sedikit lebih ringan. Meski hujan masih menyisakan gerimis, namun di luar setidaknya tidak ada tekanan mencekik seperti di dalam. "Saya udah gak takut Bang, mendingan sampean bantu Bang Pian saja di dalam," ucap Mas Darto yang mulai terlihat tenang. "Dia mah kagak perlu bantuan saya Mas, biarin aja dia beresin sendiri. Lagian saya juga kagak ngerti soal begituan," balas Opik sambil menyalakan korek apinya untuk membakar sebatang rokok yang ada di tangannya. Setelah keadaan tenang, Mas Darto dan Opik terlihat berbincang tanpa merasakan lagi ketakutan. Tapi sayangnya, ketenangan Mas Darto tidak berlangsung lama. Setelah itu kembali terdengar suara benda jatuh yang sangat kencang tepat di atas genteng tempat mereka berdua berada. Bunyi benda jatuh di atas warung itu terdengar begitu keras hingga membuat kursi plastik yang diduduki Mas Darto dan Opik bergetar pelan. Seolah ada sesuatu yang besar, berat, dan bukan berasal dari dunia ini menghantam atap dengan kekuatan yang tidak biasa. Bersamaan dengan suara itu, datanglah aroma busuk menyengat seperti bangkai yang telah membusuk berminggu-minggu, bercampur amis darah dan tanah basah. Angin malam yang semula terasa dingin dan menyegarkan, kini berubah menjadi arus udara panas yang pengap, seperti berasal dari liang kubur yang baru dibuka. Mas Darto merasakan tenggorokannya tercekat. Ia mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Namun setiap tarikan nafasnya justru membawa aroma maut yang menusuk hidung dan memicu rasa mual. Opik, meskipun berusaha bersikap tenang, tapi tampak mulai resah. Jari-jarinya yang memegang rokok mulai bergetar, dan bara di ujung batang itu padam tertiup angin yang berputar aneh, seperti berputar di sekitar mereka berdua. Langit yang gelap semakin pekat. Awan hitam menggantung rendah, dan kilat mulai menyambar dari balik awan tebal. Bukan kilat biasa, tapi semburat cahaya hijau kebiruan yang sesekali membentuk pola seperti simbol-simbol aneh di udara. Sekilas, Mas Darto melihat bayangan di atap, seperti makhluk berpostur bungkuk, dengan tangan panjang yang menjuntai melewati lututnya, dan kepala yang terlalu kecil untuk tubuhnya yang besar. Matanya bersinar merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Makhluk itu berjalan perlahan di atas genteng. Suaranya seperti kuku-kuku besi menyeret genteng basah. Tapi yang paling menyeramkan bukanlah wujudnya, melainkan kehadiran energi yang ia bawa. Setiap langkahnya memicu gelombang rasa sesak, seperti dada mereka diremas oleh tangan tak kasat mata. Udara di sekitar mulai bergetar, dan anehnya, meskipun hujan masih turun rintik-rintik, suara di sekitar mendadak hilang.
Tak ada lagi suara tetesan hujan, tak ada suara malam. Semua seperti ditelan kekosongan. Di dalam warung, tepatnya di ruang belakang atau dapur, Bang Pian yang sedang menata ulang garis pelindung langsung membuka matanya. Ia merasakan getaran itu. Bukan hanya dari makhluk biasa, tapi dari entitas berbahaya yang biasa membawa energi hitam dan menanamkannya di sebuah tempat. Dengan cepat, Bang Pian mengeluarkan energi murninya yang dipadu dengan ayat-ayat suci untuk mempertebal perlindungan dirinya dan juga tempat itu. Dan ketika mulutnya kembali merapal doa dengan intonasi yang lebih tegas dan berat, udara di sekitarnya mulai bergemuruh, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang berbenturan dan saling mendorong. Suasana di ruang belakang warung itu semakin tegang. Dinding-dinding dapur yang tadinya bisu kini seperti bergetar dari dalam, seolah ada sesuatu yang mencoba mendobrak masuk dari balik tembok. Suhu ruangan naik turun secara ekstrim, yang terkadang terasa seperti berada dalam ruang beku, lalu seketika berubah seperti terpanggang dalam bara. Namun Bang Pian tetap berdiri kokoh di tengah pagar gaib pelindung yang kini dia bentuk ulang dengan energi murni dari dalam dirinya. Aura putih kekuningan mulai menyelimuti tubuhnya, berdenyut mengikuti irama nafas dan kekhusyukan hatinya. Ayat-ayat suci yang dia ucapkan membentuk gelombang suara tak terdengar bagi telinga biasa, namun memancarkan frekuensi tinggi yang menyapu seluruh penjuru ruangan. Getaran itu menembus sudut-sudut ruang yang sebelumnya tertutup energi kotor, memaksa apapun yang bersembunyi di sana untuk keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba dari arah bawah kolong dapur muncul kabut pekat berwarna kelabu hitam. Kabut itu bukan uap biasa, melainkan wujud nyata dari energi negatif yang selama ini bersarang di warung itu. Ia merayap perlahan di lantai, membentuk tangan-tangan samar yang berusaha menyentuh energi pelindung. Namun, setiap kali kabut itu menyentuh batas kekuatan yang diciptakan Bang Pian, sosok itu terlempar mundur, seperti membentur dinding tak terlihat. Beberapa kali, kabut itu mencoba menyusup lewat celah-celah kecil, namun terpental dengan kilatan cahaya lembut yang muncul setiap kali ada tekanan dari energi asing. Langit-langit dapur berubah warna, dari kusam menjadi gelap pekat, seperti ditutupi tirai gaib yang menghalangi semua cahaya dari luar. Lantai pun ikut berubah. Retakan-retakan halus mulai muncul, membentuk pola tidak beraturan, seperti akar-akar kegelapan yang menjalar dari pusat puhul yang tadi ditemukan. Energi jahat itu mulai membentuk pola khusus, bentuk pusaran yang berputar berlawanan arah jarum jam, mencoba menelan seluruh ruang. Namun Bang Pian tak tinggal diam. Ia mulai menyalurkan lebih banyak energi dari dalam dirinya. Tangannya mengarah ke pusaran tersebut. Jari-jarinya kaku seperti sedang mengirim gelombang energi untuk menyerang balik. Ayat-ayat suci yang dia rapalkan berubah lebih cepat, dengan nada yang juga terus meninggi. Di sekelilingnya, energi dari pagar pelindung gaib yang tak kasat mata semakin tebal, menyatu dengan lantai dan dinding seperti sebuah kubah energi spiritual. Pusaran gelap di lantai mulai retak. Dari tengahnya muncul semburat cahaya merah darah, lalu terdengar pekikan panjang dari sosok makhluk yang bersembunyi di dalam. Pekikan itu tidak seperti suara manusia atau binatang, melainkan jeritan dari sesuatu yang telah lama tertahan di balik lapisan dunia gaib. Getaran energi tinggi membuat ruangan berderak. Ember plastik terguling sendiri, rak piring bergoyang meski tak tersentuh. Bahkan cat dinding di dekat kompor mulai terkelupas, seperti ikut menanggung beban dari pertarungan energi yang sedang berlangsung. Tidak lama kemudian, sosok samar mulai muncul di tengah pusaran, tinggi, kurus, dan wajahnya terlihat penuh ulat dan luka yang membusuk. Matanya kosong, tetapi dari sorotnya terpancar kebencian mendalam. Ia melayang sedikit di atas lantai, dengan energi yang keluar dari tubuhnya yang berusaha menekan Bang Pian.
dan menciptakan gangguan di ruangan tersebut yang membuat barang-barang di sekeliling tampak bergoyang dan berlipat aneh. Namun sosok itu tidak sempat mendekat. Dari tubuh Bang Pian memancar semburan energi berlapis, seperti dinding angin panas yang terfokus dan menghantam sosok tersebut lalu membuatnya terpental. Sosok itu mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar, lalu perlahan mulai mencair menjadi kabut hitam dan kembali menyatu ke dalam pusaran gelap yang semakin tidak beraturan. Retakan demi retakan di lantai semakin melebar, lalu memudar secara perlahan, ditelan oleh cahaya yang kini merambat dari pusat pagar pelindungan gaib. Bang Pian tetap tenang, tubuhnya berkeringat, tapi pandangannya tajam. Ia merapatkan kedua tangannya di depan dada, dan dalam satu hela nafas terakhir dari ritualnya, dia melafalkan ayat pamungkas, sebuah doa penutup yang mengikat seluruh ruang agar tidak bisa dimasuki kembali oleh kekuatan gelap yang sama. Saat doa itu selesai, cahaya yang melingkupinya meledak dalam satu semburan kilau terang, menyapu seluruh ruangan dalam keheningan total. Beberapa detik kemudian, langit-langit yang tadinya kelam berubah kembali seperti semula. Kabut kelabu lenyap, retakan lantai menghilang seperti tidak pernah ada, dan udara yang tadinya berat kini menjadi sejuk dan bersih, seolah ruangan itu baru saja dibersihkan oleh tangan-tangan tak kasat mata dari dunia lain. Bang Pian membuka matanya perlahan. Dapur itu kini kembali menjadi ruang biasa, tapi dia tahu jika masih ada yang harus dilakukannya malam itu, dan dengan langkah tenang dia keluar dari dapur menuju ke ruangan depan tempat Opik dan Mas Darto berada. "Biar kagak kemalaman, kita bersihin sekarang aja, Mas," ujar Bang Pian dengan wajah yang terlihat lelah namun sangat tenang. "Memangnya masih banyak ya, Bang?" tanya Mas Darto penasaran. "Masih ada 2 lagi barang yang harus diambil, Mas. Nanti sampean yang ngambil sendiri ya," balas Bang Pian yang sontak membuat Mas Darto terkejut sambil menelan ludahnya karena rasa takut yang tiba-tiba saja menghampirinya. "Kagak usah takut, Mas. Tinggal ngambil barangnya aja. Nanti kalau saya atau Opik yang ngambil, dikiranya kita yang naruh itu barang," imbu Bang Pian menjelaskan. "Di sini ada tangga nggak, Mas?" tanya Bang Pian lagi sambil berjalan ke arah luar warung. "Ada, Bang, tangga bambu di samping warung," balas Mas Darto sambil menatap ke arah Opik. "Ya udah, ambil dah tuh tangga. Soalnya barangnya ada di atas sini nih," ucap Bang Pian sambil menunjuk ke arah yang dimaksudnya. "Pik, bantuin Mas Darto tuh. Lu yang pegangin tangganya biar dia yang naik ke atas," pinta Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Opik. Mas Darto melangkah dengan berat ke arah samping warung. Tangga bambu yang dimaksud terlihat bersandar pada dinding dan basah oleh gerimis yang masih turun tipis. Dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan enggan, dia memanggul tangga itu bersama Opik, lalu membawanya ke tempat yang ditunjuk Bang Pian. Lokasinya tidak jauh dari pintu depan warung, tepat di bawah sudut atap yang tampak lebih gelap dari bagian lain, seolah ada semacam bayangan yang tak bergerak di sana. Opik menegakkan tangga itu sambil menahannya kuat-kuat. Mas Darto dengan tangan yang sedikit gemetar mulai menaiki anak tangga satu persatu. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat ketika dia semakin mendekat ke bagian bawah genteng. Begitu wajahnya sejajar dengan celah atap, aroma busuk yang sempat tercium tadi kembali menyeruak dan kini jauh lebih kuat. Bau daging membusuk bercampur amis darah kering menusuk hingga ke tenggorokan. Dengan perlahan, Mas Darto menyibak sedikit genteng yang longgar. Dari celah itu, samar-samar terlihat sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain putih kusam, diikat benang merah, dan ditancapi serpihan kuku manusia. Benda itu menempel pada balok kayu atap, diikat sedemikian rupa seperti digantung agar tetap berada di tempatnya. Seketika, bulu kuduk Mas Darto berdiri. Tengkuknya terasa ditatap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jantungnya berdetak semakin keras. Lalu dengan hati-hati, dia mengulurkan tangan meraih benda aneh tersebut. Dan begitu jari-jarinya menyentuh bungkusan itu, sesuatu berdesir dalam hatinya.
seperti kilatan rasa muak yang datang dari dalam. Seolah benda itu menyimpan kesedihan yang dalam, rasa sakit yang dipaksa diam, dan amarah yang dibekukan. Ia menarik nafas panjang, lalu menarik benda itu dari tempatnya. Begitu terlepas, langit malam tampak berkedip sebentar. Angin berdesir aneh, dan genting-genting di sekitarnya seperti bergerak sendiri, berderak pelan tapi nyata. Mas Darto segera turun sambil membawa bungkusan itu. Begitu ia menyentuh tanah, Bang Pian sudah berdiri di dekatnya dengan baskom yang sama seperti tadi, siap menerima benda tersebut. Begitu bungkusan itu masuk ke dalam baskom, suasana langsung berubah. Angin berhenti, suara jangkrik menghilang, dan malam seperti tertahan di ambang waktu, menunggu sesuatu yang belum selesai. Namun, belum sempat mereka mengambil nafas, Bang Pian melangkah mundur dan menatap ke arah lain warung. Ia merasakan getaran yang serupa, bukan dari ketinggian, tapi dari tempat rendah dan sangat rendah. Bang Pian kemudian berjalan perlahan ke sisi warung yang lain. Tepat di samping saluran, ia mengarah ke got belakang. Tempat itu terlihat biasa, namun ada keanehan yang tak kasat mata. Air yang mengalir tiba-tiba berbalik arah. Daun-daun yang tersangkut di parik tampak bergerak sendiri. Meski tak ada angin, tanpa banyak bicara, ia menunjuk ke bawah, ke area yang terlihat seperti celah sempit di antara dinding dan lantai semen. Mas Darto kembali menelan ludahnya. Ia tahu tugas berikutnya menantinya di sana. Dengan bantuan senter ponsel yang dipegangi Opik untuk menerangi tempat itu, dia berjongkok dan menyusupkan tangannya ke celah tersebut. Dan ketika tangannya menyentuh tanah biasa, dia merasakan ada sesuatu yang lembek dan hangat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuh Mas Darto menggigil. Namun dia tetap menarik benda itu keluar perlahan. Dan benar saja, sebungkus kain hitam yang penuh dengan bekas darah kering, dibalut rambut manusia yang kusut dan kaku, muncul dari dalam kegelapan celah itu. Begitu benda itu diangkat, tubuh Mas Darto seperti diliputi hawa panas sesaat, lalu berganti menjadi dingin menggigit. Matanya sempat berkunang-kunang, seperti ada gema suara-suara samar yang membisikkan sumpah serapah dari masa lalu. Bang Pian bergerak cepat, mengambil benda itu dan menaruhnya dalam baskom yang kini sudah dipenuhi 2 buhul guna-guna lainnya. 3 buhul kini berkumpul, masing-masing memiliki aroma, getaran, dan kekelaman yang berbeda. Tapi semuanya terhubung oleh satu hal, yaitu niat jahat yang sangat kuat yang diarahkan untuk menghancurkan. Dan mereka tahu pengirimnya bukan orang biasa. Ia bukan sekedar dukun kiriman, melainkan perantara kekuatan yang lebih kelam, yang menanam kebencian di setiap simpul buhulnya dengan cara yang sangat dalam dan berbahaya. Setelah Mas Darto membersihkan tangannya, Bang Pian pun langsung menetralisir energi hitam yang sempat masuk ke dalam tubuhnya. Mas Darto terduduk di lantai semen dengan tubuh lunglai, tangannya bersandar di lutut, sementara nafasnya memburu seperti habis menahan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Wajahnya pucat dan peluh membasahi kening serta pelipisnya. Sementara dari mulutnya masih keluar sisa-sisa ludah bercampur lendir hitam pekat yang menetes ke tanah, berbau seperti besi berkarat dan bangkai membusuk. Bang Pian berdiri di belakangnya, tangannya menekan punggung Mas Darto tepat di antara tulang belikat, menyalurkan getaran halus dari energi pembersih yang dia alirkan melalui doa-doa yang tak pernah berhenti ia lantunkan dalam hati. Tangan kirinya menyentuh ubun-ubun Mas Darto, dan di saat itu pula hawa dingin menyeruak naik dari tanah, seperti sesuatu yang terusir dan mencoba mencari celah untuk kabur. Baskom berisi 3 buhul kini tampak beruap tipis, seperti ada reaksi dari energi-energi yang saling bertabrakan di dalamnya. Tapi Bang Pian tetap tenang. Dia tahu ketika buhul itu sudah terlepas dari jangkauan pengaruh langsung pengirimnya. Namun seperti binatang yang dipasung, mereka masih mengerang dan memberontak dalam jeratan ikatan doa
yang sudah dia tanamkan. Beberapa detik setelah itu, Mas Darto akhirnya bisa menarik nafas panjang. Dadanya terangkat, lalu mengempis perlahan. Ia menatap kosong ke tanah sebelum akhirnya bersandar ke dinding warung. Wajahnya tampak lebih ringan meski tubuhnya masih terasa lemas. Energi hitam itu telah menyusup cukup dalam, bahkan hampir melekat pada pusat kesadaran dirinya. Opik yang sedari tadi berjaga di dekat warung akhirnya masuk kembali dan terpaku melihat kondisi Mas Darto yang setengah roboh dengan wajah seperti orang habis sakit berat. Tapi ia tahu semua ini adalah bagian dari pembersihan, dan bukan sekedar pembersihan tempat, melainkan juga jiwa dan tubuh. Bang Pian berdiri sambil menatap baskom itu dalam diam. Lalu dengan tenang dia mengambil kain dari rak yang ada di samping gerobak bakso dan menutup rapat baskom berisi buhul tersebut. Suara bisikan halus terdengar samar dari dalamnya, seperti suara rintih dan lolongan yang tertahan. Tapi setelah baskom itu ditutup, segalanya kembali hening. Langkah berikutnya bukan sekedar membuang atau mengubur buhul itu. Bang Pian harus memastikan benda-benda itu dimusnahkan dengan cara yang benar, yaitu membakarnya. Sebab bila salah, energi yang terkurung bisa kembali memburu pemilik warung, atau bahkan kembali lagi ke pemilik makhluk-makhluk pembawa guna-guna tersebut. Asap tipis membumbung dari tempat pembakaran sederhana yang dibuat dari loyang tua dan arang batok kelapa. Api kecil menjilat perlahan kain merah yang membungkus ketiga buhul itu, menghitamkannya, lalu membakarnya habis hingga menyisakan abu berwarna hitam pekat dan kehijauan yang aneh. Aroma menyengat dan menyusup di hidung itu kini berganti dengan bau arang terbakar yang lebih wajar. Udara di sekitar warung pun terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi rasa berat di dada. Tidak ada lagi tekanan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Warung bakso yang sebelumnya seperti kuburan kini terlihat kembali normal, sederhana, hangat, dan kembali menyambut kehidupan. Lampu-lampu di dalam warung kini menyala dengan terang dan tidak lagi redup atau bergetar. Dinding-dinding yang tadi seperti memantulkan bisikan dan hawa kelam kini terasa netral, seperti ruang kosong yang telah dibersihkan dari segala niat jahat. Mas Darto duduk di bangku panjang dekat pintu masuk. Wajahnya masih lelah, tapi kini senyumnya mulai kembali. Ia memandang ke arah dapur dan ruang tengah dengan sorot mata yang berbeda, seolah melihat tempat itu untuk pertama kalinya. Opik duduk tak jauh darinya, masih dengan rokok yang nyaris habis di tangan. Mereka tidak banyak bicara, hanya diam, saling mengerti bahwa malam ini bukan malam biasa, dan yang baru saja mereka lalui bukan sekedar urusan dunia nyata. Bang Pian berdiri di dekat tempat pembakaran buhul. Matanya menatap abu yang sudah diam tak bergeming. Ia mengambil sedikit garam yang ada di warung, lalu menaburkannya ke atas abu itu sambil membaca doa pendek. Setelah itu dia membungkus sisa abu dengan kain lap, lalu memasukkannya ke dalam plastik hitam. Bagi orang awam, semuanya mungkin telah selesai. Tapi bagi Bang Pian, menyelesaikan gangguan hanya langkah awal. Mengamankan bekasnya jauh lebih penting, sebab buhul yang terbakar bukanlah sekedar benda fisik, melainkan juga simbol energi yang pernah digunakan sebagai penghubung dunia gaib. Jika bekasnya tidak dijaga dengan benar, bisa saja dimanfaatkan kembali oleh pihak yang mengirimnya. Setelah memastikan semuanya bersih dan tertutup rapat, Bang Pian berjalan masuk kembali ke warung. Ia menatap sekeliling, menyusuri dinding-dinding dan langit-langit dengan pandangan batin. Tak ada lagi garis hitam, tak ada lagi kabut tipis yang melingkari ruangan. Semua telah kembali normal untuk saat ini. Hening beberapa saat sebelum suara malam kembali mengambil alih. Bunyi serangga, sesekali suara kendaraan melintas di kejauhan, dan derik kayu dari bangku tua yang diduduki Opik. Dunia kembali berjalan. Di meja pojok warung, mangkuk-mangkuk bakso kosong dari pelanggan sore tadi masih belum dibereskan, namun kini terlihat biasa saja. Tidak ada lagi hawa dingin yang menggantung di atasnya. Tidak ada lagi bayangan yang menempel di piring atau gelas. Semua benar-benar kembali ke wujud awalnya.
Mas Darto menatap Bang Pian dengan campuran rasa hormat dan terima kasih. Meski tubuhnya masih terasa lemas, namun beban yang menghimpit pikirannya selama berbulan-bulan seolah telah diangkat sepenuhnya malam itu. Warungnya yang selama ini dia perjuangkan dengan kerja keras dan doa akhirnya terbebas dari jerat tak kasat mata yang nyaris menghancurkannya. Selesai. Baik, Antoni pamit dulu diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah Bang Pian ya. Terima kasih semua. Alhamdulillah.